Om Swastiastu. Nah, selamat datang di video kami. Jadi keberadaan kami di sini, kami ingin mewawancarai beberapa narasumber, yakni kepala sekolah pembina OSIS, salah dua orang siswa, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, terkait dengan proses jalannya pemilihan wakil ketua dan anggota pengurus OSIS di SMP Negeri 4 Banjar ini. Nah, mari kita masuk ke videonya. Hai, perkenalkan nama saya Putu Deviana Putri dan teman saya Gustia Yumadi Diana Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Kadek Nanda Suari dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Febriawan. Perkenalkan, nama saya Gede Pandiwarinata dan teman saya. Nama saya adalah Gede Agus Erika Surya Anjina. Perkenalkan, nama saya Gediden Mas Bisana. Nah, di sini kami sedang berada di SMP Negeri 4 Banjar. Di sini kami akan mewawancarai beberapa siswa dengan terkaitnya berjalannya pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Izin mewawancarai sebentar terkait dengan jalannya pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Untuk pertanyaan pertama, apa sih tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan OSIS? Yang pastinya untuk memilih visi dan misi dari para calon pengurus OSIS untuk bisa memajukan sekolah ini. Nah, apa harapan dan target yang diinginkan dicapai dari terpilihnya ketua dan wakil ketua OSIS ini? Harapannya agar ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dapat menjadi pendorong, pendukung, dan dapat menjadi teladan bagi siswa lain di sekolah. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa saja pelajaran berharga yang dapat diambil dari proses pemilihan OSIS yang telah berlangsung ini? Pelajarannya salah satunya adalah kita sebagai siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik keorganisasian di sekolah untuk mempersiapkan diri sebagai warga negara melaksanakan pemilihan ini. Baik, terima kasih dari adik sendiri sudah mau untuk diwawancarai. Makasih. Baik, di sini kami sedang bersama ketua OSIS yakni Adrian dan wakil ketua OSIS yakni Nanda. Baik, di sini langsung saja kami melakukan sesi tanya jawab bersama ketua OSISnya terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, apa alasan kamu ingin menjadi OSIS? Apa karena orang tua kamu menjadi guru di sekolah ini atau ingin mencari pengalaman? Tentunya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan juga ingin mencari banyak pengalaman untuk melaksanakan giat belajar dengan baik dan juga mencari pengalaman yakni melaksanakan program-program studi sekolah dengan baik. Lalu apa saja nih tantangan atau kendala saat kamu mengikuti pencalonan tes wawancara hingga terpilih menjadi ketua OSIS atau anggota? Tantangannya sangat banyak, yakni di saat saya membacakan visi misi saya sangat gugup dan juga saat mencari visi misi saya sangat khawatir tidak bisa menjadi ketua OSIS ataupun pengurus yang ada di sekolah ini. Lalu bagaimana cara kamu melawan rasa gugup itu pada saat memberikan visi misi? Saya melawan dan juga saya bangga dengan diri saya untuk menjadi terpilih ketua OSIS SMP Negeri Banjar. Nah, pastikan ada kesan kamu setelah terpilih menjadi ketua OSIS. Apa nih kesan kamu setelah terpilih? Kesan saya sangat bangga dan juga terharu bisa menjadi salah satu bagian terbaik dari sekolah ini, yakni menjadi ketua OSISnya. Jadi sekian yang dapat disampaikan oleh ketua OSIS. Sekarang kita beralih ke wakil ketua OSIS. Jadi untuk wakil ketua OSIS, apa alasan kamu ingin menjadi wakil ketua OSIS? Oke, kenapa saya ingin menjadi wakil ketua OSIS? Karena saya ingin mencari pengalaman menjadi seorang pemimpin. Walaupun saya hanya menjadi wakil ketua OSIS, setidaknya saya bisa membantu ketua OSIS untuk menjalankan tugasnya.
kalau boleh tahu apa saja nih tantangan atau kendala saat kamu mengikuti dari pencalonan hingga tes wawancara sehingga sekarang terpilih menjadi wakil ketua OSIS? Baik, tantangannya sangat banyak. Mulai dari membuat visi dan misi agar bisa semenarik mungkin dan niscaya dapat terwujud semuanya. Hingga pada saat kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, ada dua hal yang sangat menantang bagi kami, yaitu menjalankan tugas dengan baik dan efektif, serta bagaimana cara kami menjadi contoh yang baik bagi teman atau siswa yang ada di sekolah ini. Sekian dari saya. Baik, sekiranya sekian yang dapat mereka sampaikan. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Baik, sekarang kami sedang menuju ke ruangan kepala sekolah. Nah baik, sekarang kita sedang bersama Ibu Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 4 Banjar. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama silakan Gusti. Baik, izin bertanya Ibu. Terkait dengan jalannya pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Baik, pertanyaan pertama, apa saja tahapan dalam proses pemilihan OSIS di sekolah ini? Tahapan pemilihan pengurus OSIS ya. Jadi kalau kita pengurus OSIS itu dipilih secara musyawarah mufakat. Jadi diawali dulu dengan pengkaderan. Jadi pengkaderan ada masing-masing kelas itu mengeluarkan kadernya. Untuk pengkaderannya ini dipilih oleh kelasnya masing-masing. Jadi betul-betul demokrasi ya. Jadi supaya tidak kita yang nunjuk. Nah, cuman kita sebelumnya berikan pada siswa pemahaman yang bagaimana yang layak kalian calonkan gitu. Sehingga dari masing-masing kelas sudah punya perwakilan-perwakilan. Sudah muncul perwakilannya, kan ada berapa kelas, ada perwakilannya satu-satu, sehingga muncullah misalnya 9 orang gitu. Kita lakukan lagi penciutan. Dari 9 orang itu kita dengan Dewan Guru, jadi memilah-milah mana yang kira-kira dari 9 orang ini kita ciutkan menjadi 5. Karena kalau banyak bingung nanti anak-anak dalam hal pemilihannya. Kemudian penciutannya ini juga berdasarkan musyawarah. Jadi di antara ini ada dewan-dewan kelasnya itu yang mengeluarkan, yang supaya tidak dari guru yang mengeluarkan calonnya. Nah setelah ada penciutan misalnya 5 orang itu, baru dilakukan pemilihan langsung oleh siswa. Jadi sama dengan pemilihan umum juga. Jadi ada kotak suaranya, ada dia milih siapa yang dipilih dari kandidat tersebut. Dan itu ada proses penghitungan suara. Setelah penghitungan suara yang terbanyak, itulah yang menduduki posisi ketua. Selanjutnya yang lebih sedikit posisi wakil. Paling yang 5 orang itu pasti nanti menduduki posisi di pengurus harian. Jadi ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Itu prosesnya. Kemudian setelah penghitungan suara sudah, penetapan berupa SK, baru pelantikan. Itu aja. Ya. Setelah itu kira-kira selama berapa hari dilaksanakan proses pemilihan atau pemilunya? Dari pengkaderan itu memakan mingguan, waktu mingguan prosesnya, karena mereka juga selama pengkaderan itu menyampaikan visi misi gitu juga sebelum diadakan pemilihan langsung. Jadi ada kurang lebih 1 mingguan prosesnya dari pengkaderan sampai ke penghitungan suara. Kalau dari penghitungan suara ke penetapan SK itu paling 2-3 hari kita udah buatkan SK. Setelah itu bagaimana upaya untuk memastikan proses pemilihan OSIS ini berjalan secara demokratis dan transparan? Kita melakukan pemilihan secara terbuka. Jadi kita di tempat di aula, kita sediakan bilik
Sama persis seperti pemilu. Jadi kita sudah akan pilih, anak-anak itu memasukkan pilihannya pada kotak yang sudah kita siapkan. Kemudian penghitungannya juga dilakukan oleh yang independen. Jadi independen, tidak ada calon yang di sana, betul-betul terbuka. Jadi di penghitungan suaranya. Nah, kira-kira yang menghitung suaranya itu OSIS yang lama atau para guru-guru? Nah, guru tidak ada yang terlibat. Guru tidak terlibat. Jadi guru hanya memfasilitasi. Jadi dari awal memberikan pembekalan, misalnya sebagai seorang pengurus OSIS itu adalah seperti ini gitu. Sehingga pemahaman siswa yang menunjuknya itu, oh berarti iya Nuan dicocok. Misalnya isi jadi guru hanya di sana. Kemudian melihat bagaimana jalannya tidak ada campur tangan guru. Yang menghitung suara itu dari kemungkinan dari pengurus lama atau dari siswa yang tidak ikut kandidat. Jadi itu. Terus kriteria apa saja yang dipertimbangkan dalam pemilihan calon pengurus OSIS yang terbaik sehingga sekarang terpilihnya ketua dan wakil ketua OSIS? Ya. Kriterianya itu muncul pada saat pembekalan sebelum siswa mengeluarkan calon. Jadi saat dia memilih kan penentuannya itu hanya berdasarkan suara terbanyak. Kriterianya itu kita sampaikan, itu yang Ibu sampaikan tadi, campur tangannya guru pembina OSIS pada saat pengkaderan. Jadi di sana kita berikan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa kompetensi yang lebih daripada yang lainnya. Karena apa? Pemimpin itu kan identik dengan manajer. Manajer itu memanage, mengatur, harus pinterlah dalam hal ini. Jadi memiliki kepiawaian yang lebih daripada teman-temannya. Kemudian pemimpin itu identik dengan kepala. Di kepala itu kan ada otak, jadi pemikir. Kemudian ada mata, berarti seorang pemimpin itu harus tanggap dengan sekitarnya. Ada telinga, dua kiri kanan juga harus tanggap. Sering mendengar apa yang menjadi masukan dari anggotanya. Kemudian ada mulut, dan mulutnya ini fungsi dua, makan dan bersuara. Jadi harus mampu menyuarakan, lebih sedikit makan tapi lebih banyak bersuara untuk menyuarakan melalui anggota. Jadi itu kriteria yang kita sampaikan. Berarti dari sana mereka akan berpikir, oh berarti si Anu yang cocok. Walaupun tidak 100% bisa memenuhi kriteria tersebut, tapi minimal kan, oh kalau pemikir berarti dia itu harus punya kecerdasan. Dan cerdas itu tidak hanya cerdas intelektualnya saja, tapi spiritual juga, sosial, emosionalnya, bagaimana berbicara, berkomunikasi, itu harus dimiliki juga oleh seorang pemimpin. Nah itu yang kita tanamkan. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Jadi apakah ada kendala atau tantangan saat proses kampanye ini atau pemilihan ini? Tantangannya sih tidak ada ya, karena itu yang melakukan itu kan peserta didik. Jadi yang menjadi pengurus OSIS, yang menjadi yang akan menjadi pengurus itu kan siswa. Jadi kalau dari sekolah sendiri, dari kita guru, ibu sebagai veteran, ya tidak ada kendala. Mungkin siswa yang mengalami kendala apa, dia itu mungkin grogi, mungkin karena dia harus menyampaikan visi misi, jadi itu mungkin ya. Kalau dari sekolah kendala sih dari siswa itu sendiri. Jadi sekian wawancara kami dengan Ibu selaku kepala sekolah di SMP Negeri 4 Banjar, dan kita akan berlanjut ke wawancara selanjutnya. Terima kasih. Makasih, Bu. Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu guru dari SMP Negeri 4 Banjar. Permisi Bapak, izin mewawancarai dengan terkaitnya jalannya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS.
Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk Bapak sendiri bagaimana sih proses pemilihan calon dan wakil ketua OSIS di sekolah ini? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Untuk pelaksanaan pemilihan calon pengurus OSIS, kami di SMP 4 Banjar itu melakukan beberapa tahapan. Yang pertama tahapan dari masing-masing wali kelas dulu, karena kami menyampaikan itu minimal 2 orang dari perwakilan masing kelas. Nah, setelah itu disampaikan itu ada nama-namanya, baru kami menyeleksi sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pengurus OSIS. Nah, pasti kan ada kendala tuh pada saat pemilihan tersebut. Nah, memang sih dalam pemilihan tersebut ada kendala. Yang pertama kendalanya satu, untuk memilih siswa tersebut betul-betul ya layak digunakan sebagai calon pengurus OSIS itu harus memenuhi kriteria. Satu, ya siswa tersebut harus memiliki komitmen yang tinggi, tanggung jawab. Ya, bila mana itu. Kemudian syarat lain juga ada, yaitu harus loyalitas terhadap kepentingan di OSIS. Kemudian samping itu juga dia memiliki lebih dari teman-teman yang lain, termasuk kecerdasan. Jadi kecerdasan di sini tidak hanya kecerdasan di akademik, tapi kecerdasannya itu menggunakan pikiran dan akal bila mana menyampaikan sesuatu atau melaksanakan suatu kegiatan. Karena itu yang sangat penting. Nah, kemudian dengan itulah maka kami sulit untuk menentukan siapa sih yang betul-betul sebenarnya memenuhi kriteria tersebut. Tapi dengan seleksi tahapan dan tahapan lebih lanjut, sehingga pada saat pencalonan itu ada dari penyampaian visi dan misi. Nah, dari situlah kelihatan siswa itu ini yang layak dijadikan untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, pada proses pemilihan itu kan tentu saja ada persiapan kan, Pak. Jadi bagaimana persiapan yang dilakukan untuk kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini? Baik, terima kasih. Dalam tahapannya ini ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Yang pertama, calon-calon tersebut diharuskan untuk membuat visi dan misi. Nah, setelah visi dan misi itu dibuat, barulah dibuatkan jadwal untuk kampanye. Dalam kampanye tersebut diikuti atau disaksikan oleh seluruh siswa untuk mendengar visi dan misi tersebut. Nah, kemudian setelah tersebut baru terpilih, baru akan dilaksanakan tahapan pemilihan. Nah, pemilihan ini itu mirip dengan pemilu. Itu ada ketua panitianya, yaitu ada dari berjumlah 7 orang. Di sana dilengkapi dengan kartu suara, kotak suara dan sebagainya, sehingga dari situ siapa yang terpilih dari data-data atau calon-calon tersebut didapatkanlah hasil keputusan yang dengan suara pemilihan suara yang terbanyak diperoleh oleh siswa tersebut. Ya. Nah, pasti kan ada tuh program kerja yang diusung oleh para calon pengurus OSIS. Ya, ada. Masing-masing program kerja itu dapat sampaikan atau simpulkan bahwa dari sekian 4 calon pengurus OSIS dan wakilnya itu sampaikan yang umum itu peduli terhadap lingkungan. Itu yang paling disampaikan oleh keempat itu. Kemudian penegakan disiplin, kemudian melakukan rahasia dan melaksanakan program kerja yang kerja masing-masing pengurus OSIS tersebut. Jadi sekian wawancara dengan Bapak selaku pembina OSIS kan, Pak, ya. Jadi sekian untuk videonya. Terima kasih. Nah, jadi begitu ya alur jalannya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dari SMP Negeri 4 Banjar. Nah, untuk itu kesimpulan dari seluruh hasil wawancara tadi, SMP Negeri 4 Banjar menerapkan sistem pemilihan calon wakil
dan ketua OSIS dengan cara pemilihan siswa untuk dikumpulkan dan dicalonkan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, yang dimana sistem pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara, yang dimana proses pemungutan suara ini melibatkan seluruh warga sekolah, dan proses pemilihan ini dijalankan dengan transparan dan tak ada hambatan ataupun halangan. Jadi sekian video atau vlog terkait wawancara proses pemilihan atau suksesi kepemimpinan ketua dan wakil ketua OSIS dari kelompok kami. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.